Selamat pagi. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Dewi. Hari ini kita akan belajar tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati, kamu dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari benda konkret secara tepat. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh, kamu dapat menyajikan pecahan menggunakan benda konkret dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks, kamu dapat menentukan kosakata berkaitan dengan keadaan cuaca secara benar. 4. Dengan kegiatan menulis pokok-pokok informasi pada bacaan, kamu dapat menceritakan kembali informasi terkait keadaan cuaca dengan kalimat yang benar. 5. Dengan kegiatan menyanyi, kamu mampu menunjukkan pola irama yang sama pada sebuah lagu dengan benar. Dan yang keenam, dengan kegiatan menyanyi, kamu dapat memperagakan pengulangan pola irama yang sama pada sebuah lagu dengan benar. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk, kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapatkan 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi, keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan mengeluarkan sinar teriku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya,
Mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari, menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Nah, di sini ada kotak yang berisi huruf-huruf. Nah, kita akan menemukan kata-kata yang ada dalam kotak yang di atas ya. Ada cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik yang terdapat pada kotak yang di bawahnya. Nah, yang pertama sudah dapat ya. Ini contohnya cerah. Nah, kita lihat ya. Jadi dari samping ini bisa disatukan menjadi satu kata, yaitu kata cerah. Yang kedua, kita akan menemukan kata sinar. Nah, yang mana ya untuk kata sinar? Ya, benar sekali. Ini dia. Sinar. Jadi dari atas ke bawah ya. Kemudian kita akan menemukan kata hujan. Ini dia ya, hujan. Lalu yang ketiga, matahari. Iya, ada di sebelah paling pinggir ya. Ada kata matahari dari bawah ke atas juga. Lalu kata awan. Nah, ini ya, paling atas ada kata awan. Kemudian yang terakhir kata terik. Nah, ini dia untuk kata terik. Jadi, untuk menemukan kata pada kolom seperti ini, kamu harus perhatikan ya hurufnya, sesuaikan dengan huruf yang diminta. Ayo bernyanyi. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari, sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Nah, berikut adalah lirik lagu dari Awan Putih, ciptaan Ate Mahmud. Ibu akan mencontohkannya ya, kamu bisa dengarkan baik-baik. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, seperti itu lagunya. Kamu bisa pelajari di rumah ya. Setelah kamu memahami materi hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Yang pertama ada tugas matematika. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Jadi, silahkan kamu buat pecahannya sesuai yang coklat. Nah, kemudian ada 3 potong yang dimakan. Jadi, berapa bentuk pecahannya? Lalu yang kedua, di sini ada gambar pizza ya. Pizzanya itu ada berapa potong? Iya, pizzanya ada 6 potong. Kemudian ada 1 potong yang dimakan. Maka berapa bentuk pecahannya? Yang ketiga ada 4 potong. Kemudian 1 yang dimakan. Maka berapa bentuk pecahannya? Selanjutnya yang keempat ada
8 potong. Ya, ada 8 potong, kemudian yang dimakan itu ada 2 potong. Jadi, berapa bentuk pecahannya? Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, di sini juga ada makanan ya. Ada 8 potong juga. Nah, kemudian yang dimakan itu ada 2 potong. Maka, berapa bentuk pecahannya? Kemudian yang kedua ada tugas bahasa Indonesia. Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini yang berhubungan dengan keadaan cuaca jawab dari cerita itu. Nah, 4 pertanyaan ini di buku tulismu ya, yang berisi huruf-huruf. Silahkan jawab dengan benar. Nah, kata-kata yang untuk tugas matematika dan tugas bahasa Indonesia tadi, bahasa Indonesia ini, awan dan silakan kamu kerjakan dapat pada kotak di buku tulismu dengan rapi. Nah, yang untuk tugas matematika ya, tidak perlu dibuat gambarnya ya nak, hanya jawabannya saja. Dan untuk bahasa Indonesia juga kamu bisa tuliskan hanya jawabannya saja. Yang kedua, tulis dengan rapi ya. Menemukan kata sinar. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran benar sekali. Ini dia. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ke bawah ya. Tetap jaga kemudian kesehatan ya. Selamat pagi.